Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kita bertemu lagi dengan Ibu Anissa Safitri. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi matematika kelas 11, yaitu bunga, yang melanjutkan materi pertumbuhan dan peluruhan yang sudah kita pelajari kemarin bersama-sama. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan melalui PowerPoint dan Ibu harap kalian bisa menyimak materi dengan baik dan semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran yaitu materi bunga. Sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian kalimat motivasi sebagai dorongan kalian untuk terus belajar. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Jadi, kalimat motivasi ini dapat disimpulkan bahwa apabila kalian terus belajar dan semangat belajar, maka masa depan yang kalian impikan dapat kalian wujudkan. Ini merupakan kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu 3.7, menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menentukan konsep bunga. 2. Menerapkan konsep yang berkaitan dengan bunga. Apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi apa? Ya, kita pertemuan sebelumnya mempelajari tentang pertumbuhan dan peluruhan. Semoga anak-anak masih bisa mengikuti dan bisa memahami, dan apabila kalian masih bingung, kalian bisa buka catatan dan bahan ajar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kita akan lanjut ke materinya bunga. Untuk memahami apa itu bunga, maka perhatikan contoh berikut. Contoh 1, Tono meminjam uang kepada bank sebesar 1 juta. Setelah 1 tahun, ia mengembalikan pinjamannya sebesar 1.200.000, yang terdiri dari 1 juta sebagai pokok pinjaman dan 200.000 sebagai bunga atau jasa atas pinjaman tersebut. Kemudian contoh 2, Ardi menabung uang di bank sebesar 1 juta. Setelah 1 tahun, uang Ardi menjadi Rp1.120.000 yang terdiri atas Rp1 juta sebagai simpanan dan Rp120.000 sebagai bunga atau jasa atas simpanan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga adalah suatu jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli terhadap orang yang meminjamkan modal atau penjual atas persetujuan bersama. Bunga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap, yaitu bunga sama dengan suku bunga tiap periode dikali banyaknya periode dikali modal. Untuk memahami lebih lanjut tentang bunga tunggal, perhatikan contoh berikut. Jika Budi menabung uangnya yang sebesar 3 juta di bank dengan bunga tunggal yang ditawarkan sebesar 6%,
maka tentukan total saldo tabungannya pada akhir tahun ke-6. Penyelesaiannya, asumsi bunganya 6% per tahun. Dengan jangka waktu 6 tahun, maka total persentase bunga yang didapat adalah 6% kali 6 sama dengan 36%. Dengan T yaitu 3 juta. Maka tabungan akhirnya adalah T ditambah persen bunga dikali T. Sama dengan 3 juta ditambah 36% dikali 3 juta sama dengan 3 juta ditambah 36/100 dikali 3 juta sama dengan 3 juta ditambah 1.080.000 sama dengan dihasilkan 4.080.000 rupiah. Jadi, saldo tabungan pada akhir tahun ke-6 adalah 4.080.000 rupiah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bunga majemuk. Apabila bunga yang dibebankan untuk setiap periode, misal 1 tahun, didasarkan pada sisa pinjaman pokok ditambah setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode, maka bunga itu disebut bunga majemuk atau bunga berbunga. Untuk contoh soalnya, tabungan Novia di bank sebesar 1 juta rupiah dan bank memberikan bunga 10% per tahun. Jika bunga tidak pernah diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank, tentukan jumlah bunga yang diperoleh Novia setelah 3 tahun. Penyelesaiannya, akhir tahun pertama, bunga yang diperoleh yaitu sama dengan suku bunga dikali modal, sama dengan 10% dikali 1 juta rupiah, sama dengan 100.000 rupiah. Awal tahun kedua, modal menjadi 1 juta rupiah ditambah 100.000 rupiah, sama dengan 1.100.000 rupiah. Akhir tahun kedua, bunga yang diperoleh sama dengan suku bunga dikali modal, sama dengan 10% dikali 1.100.000 rupiah, sama dengan 110.000 rupiah. Awal tahun ketiga modal menjadi 1.100.000 rupiah ditambah 110.000 rupiah, sama dengan 1.210.000 rupiah. Akhir tahun ketiga, bunga yang diperoleh sama dengan suku bunga dikali modal, sama dengan 10% dikali 1.210.000 rupiah, sama dengan 121.000 rupiah. Jadi, jumlah bunga yang diperoleh setelah 3 tahun sama dengan 100.000 rupiah ditambah 110.000 rupiah ditambah 121.000 rupiah sama dengan 331.000 rupiah. Suatu modal M dengan bunga I% per bulan, maka setelah 1 bulan modal menjadi sama dengan M ditambah bunga. Jika suatu modal M dibungakan dengan bunga majemuk 1% per periode selama N periode, modal akhir MN sama dengan MN sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N. Ini merupakan rumus yang sering digunakan pada bunga majemuk. Sebagai contoh soal, Handi Satrio menanam modal sebesar Rp200.000 dengan bunga majemuk 5%. Berapakah besar modal setelah 2 tahun? Penyelesaiannya, diketahui modal sama dengan Rp200.000, suku bunga 5%, waktu sama dengan 2 tahun, ditanya modal setelah 2 tahun. Jawab menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. MN sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N, sama dengan Rp200.000 dikali 1 ditambah 5% di pangkat 2,
sama dengan Rp220.500. Jadi, besar modal yang diperoleh setelah 2 tahun oleh Handi Satrio sebesar Rp220.500. Demikian anak-anak materi tentang bunga yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.